Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih li ridha'i wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah bin Rasul sun ma'mul ma'ram wa ijabatu kulli sul muki-muki sedaya jamasin auradah muki-muki oleh Allah diparing kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul jabal Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Yang punya tanggungan, punya kreditan, punya hutang, punya tunggakan, mugi-mugi Allah dibebaskan dari segala jenis hutang. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada yang sakit enggak? Enggak ada ya, sehat semua Pak ya. Mudah-mudahan selalu sehat sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Saya pernah cerita bahwa Rasulullah satu saat masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu ada orang rami-rami Pak. Orang rami-rami baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rasulullah tanya, hei rame, apa yang kalian lakukan? Madza fa'altum? Apa yang kalian lakukan di sini? Kata siapa? Kata Rasulullah. Pimpinan jamiah tadi Pak, jamiah zikir, majelis zikir menjawab, ya Rasulullah, nahnu nadhkurullaha wa nad'uhu wa nunajih. Kami berzikir pada Allah, berdoa dan bermunajat. Rasulullah tanya, au ghaira dzalika? Apakah tidak ada niatan lain selain berzikir, selain wirid, selain berdoa? Kenapa? Karena ada orang wiritan zikir itu ada yang niatannya bukan lillahi ta'ala Pak, tapi golek berkat. Enten nggih? Apa milok tahlil? Pak. Saiki pituwe teko kabeh. Sampai istrinya bilang, "Mas, enggak mamta. Ono tahlil." Ayo Pak. Apa maksudnya? Mangan. Itu salahnya kita. Sehingga memunculkan ketidakikhlasan ketika ikut tahlil, posisi perutnya lapar, kosong. Apa imbasnya ketika perut lapar Pak? Satu, pasti tidak khusyuk dan tidak konsentrasi. Dua, tahlil dibaca agak panjang sedikit mesti grundel ngamuk Pak. Dimusuhi yang mimpin tahlil Pak. Tiga, kalau doa agak panjang Pak mesti kan Pak dehem ngono itu ketahuan ketahuan Pak, harus mengerti itu, harus selesai. Kenapa? Wetange luwe. Tapi kalau panjenengan saya berangkat ke majelisan zikir, majelis tahlil, yasinan, posisi wetange warak mesti ngantuk. Gak sito tahlil, iku repot Pak. Lek wetenge luwe mesti kurang ikhlas, mesti arep-arep mangan. Apa buktinya? Arep-arep mangan. Lek misale tuan rumah kebetulan boten nyiapno sego, cuma wedang karo kucur, ngomong, "Dah,
tahu ngono mangan si aku jan ngono Pak. Enten mboten? Enten nggih? Wong krungu. Wah ruwet Pak. Apakah kalian tidak ada niatan lain selain zikir berdoa? Mboten Rasulullah, hanya lillahi ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? Qumu maufuran lakum. Ya sudah kalau gitu kalian pulang dari sini, berdiri dan majelis ini, ketika sudah selesai dosa-dosanya sudah dimaafkan oleh Allah. Allahumma. Artinya orang yang terlibat dalam majelis zikir, majelis wirid termasuk tahlilan, yasinan, pulang bawa maufirah alias dosanya dimaafkan. Alhamdulillah. Ingat-ingat Pak, dosanya dimaafkan seusai buyar. Rasulullah nulis sebelah sini. Sama ramai juga Pak, ada kelompok kumpulan orang. Madza fa'altum? Hei, kalian ngapain? Pimpinannya ngomong, ya Rasulullah, haula'i yata'allamuna al-fiqha wal ilma. Mereka belajar fikih, belajar agama, belajar ilmu, ngaji. Rasulullah tersenyum, langsung mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Ya aku diciptakan, diutus untuk mengajar, untuk ceramah, untuk mengisi pengajian. Fajalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah memilih duduk di majelis ilmu, majelis taklim. Yang sebelah sana majelis zikir. Bukankah majelis zikir itu baik karena dosa-dosanya dimaafkan? Baik. Majelis ilmu juga baik. Mana yang lebih baik? Kita analisa. Dalam hadis lain Rasulullah katakan begini, man intaqala liyata'allama ilman. Siapa orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumahnya mau datang ke masjid, liyata'allama ilman, untuk ikut pengajian. Ghufira lahu qabla yakhtuwa. Dosanya dimaafkan oleh Allah sebelum melangkah. Nah, bedanya apa Pak? Kalau majelis zikir dosanya dimaafkan seusai acara. Kalau majelis ilmu baru niat ingin berangkat sudah dimaafkan. Dengan catatan niat melok ngaji ya budal. Lek niat tok ya enggak Pak. Bohong itu kalau niat tok Pak. Tapi katanya di dalam Islam, faman hamma bihasanatin walam ya'malha falahu hasanatun wahidah. Orang yang niat melakukan kebaikan tapi tidak sempat melakukan dapat pahala satu. Yes, niatnya sudah dapat, tapi maufirahnya tidak dapat. Ghufira lahu qabla yakhtuwa. Ghufira dan sepuro lahu kaduyu wong qabla yakhtuwa sakdurunge melangkah. Berarti orangnya mau melangkah tapi belum melangkah sudah dimaafkan. Itu majelis ilmu. Makanya terkadang diakali orang-orang Surabaya, Jawa Timur, Sidoarjo, enten tahlil, enten majelis-majelis mesti diisi dengan kultum, kulim 5 menit, kulrong 20 menit, rong kurang, dan seterusnya. Itu sebenarnya untuk mengakomodir orang yang sedang berzikir biar juga dapat majelis, fadilahnya majelis ilmu. Saya heran ada majelis-majelis sholawat yang begini, sholawat itu Pak, nah, paham ya? Ada yang nggak mau diisi ceramah Pak. Kebetulan yang diunjang saya ceramah, yang bagian ceramah yang sholawat ada sendiri Pak, biasa Pak ya. Yang mancung irung itu Pak. Wah, saya gak nyebut ya, takut salah orang nanti. Dia bilang, panitia bilang nanti ada ceramahnya. Oh gak bisa kalau sholawat.
Kalau ada ceramahnya silahkan ceramah sebelum saya datang. Saya suruh ceramah seusai maghrib, dia datangnya seusai isya biar gak ganggu kan. Lah ya apa wong koyo iku tuh Pak? Dia gak paham. Ceramah itu bagian dari majelis ilmu. Dan fadilahnya melebihi dari yang lain. Jangankan cuma zikir. Sholat itu Pak, sholat 70 rakaat Pak, sholat sunat Pak. Jauh lebih baik ini duduk-duduk santai sambil senden, kadang sampai semboyor. Ini senden-senden rotok ngantuk titik-titik. Oh, itu tetap majelis terhormat. Okay. Tapi wancen ngeten Pak, apa? Wong jenenge majelis khair, iku mesti ada godaannya Pak. Apa godaannya? Adem Pak. Musim udan. Sehingga lek adem-adem niku obatnya siji Pak, anget. Lek panas-panas mesti adem. Nggih. Mesti ono Pak, setan ku macam-macam Pak. Geger atau mesti senden. Iku senden kabeh kan. Siji lo sing gak senden iku dicoba silo senden kabeh. Tapi tak apa-apa, tidak masalah karena dengan senden itu tambah semangat. Gak apa-apa Pak. Walaupun kata Imam Ghazali senden itu makruh. Kata Imam Ghazali senden itu makruh jika menyebabkan males dan ngantuk. Tapi kalau tambah semangat dengan senden Pak, ngene Pak. Wah, gak apa-apa. Bisa dianjurkan, mustahab itu. Mustahab Pak. Iya. Nah gitu Pak ya. Jadi majelis ilmu itu lebih baik Pak. Makanya di masjid ini Pak saya lihat jadwalnya itu, ustadz-ustadznya kiai-kiainya saking penuhnya jadwal sampai foto kiainya kecil-kecil. Saya sendiri hampir gak kenal foto saya saking kecilnya. Tapi tak apa. Saking apa? Ingin menghormat dimunculkan semua. Gak apa-apa, bagus itu Pak. Jarang masjid yang seperti ini Pak. Ada itu masjid pengajian, kiainya satu, saya ngaji ya situ ikut tok sebulan pisan. Leono tahlil minta prei. Ini lo sampaikan tentang masjid-masjid, leono tahlil ojo sampai mereno pengajian. Tahlil habis isya prei Pak. Kalau tempat saya ada tahlil prei tak seneni Pak. Sing tahlil tahlilo. Mudine melok ngaji. Pimpine dhewe. Nanti seusai isya tahlil dhewe. Sing tahlil mari maurib gak oleh mangan. Karena panganannya khusus tahlil mari isya. Nah, ini rahasia Pak. Pun kita lanjut pengantar Pak biar semangat. Bahwa ilmu itu melebihi dari segalanya Pak. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada penjelasan begini. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan yang amat besar ketika orang yang berilmu melakukan kejelekan, perbuatan dosa. Rusak dunia Pak. Gara-gara orang berilmu, ilmunya tidak diamalkan, justru dibuat kerusakan, dibuat kejelekan. Rusak Pak. Tapi lebih parah kerusakannya ketika ada orang-orang bodoh, wa akbaru minhu jahilun bunatasiku. Orang-orang bodoh ahli ibadah. Sebab ibadahnya orang bodoh mesti salah. Nggih, maksudnya baik ternyata salah, keliru. Ada seorang santri Pak, dia maksudnya baik Pak, dia aktif istiqomah sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Satu saat dia ketinggalan sholat isya Pak, di masjid sudah buyar sholat isyanya, sehingga dia tinggal sendiri. Kita tahu kalau berjamaah itu pahalanya berapa Pak? 27. Karena dia ketinggalan, boleh sholat sendiri dapat berapa? 1. Dia pengen ngejar ketinggalan 27 Pak, sholat isyanya diulang 27 kali. Ayo,
Isya sekali dapat 1, 2 kali 2, 27, 27. Maksudnya kan baik Pak. Tapi karena tidak ada ilmunya justru itu haram. Tak boleh. Gak boleh sholat yang sudah dilakukan dengan sah tidak boleh diulang Pak. Itu dianggap talaub. Orang sudah sholat gak boleh sholat lagi Pak. Haram. Kan orang daripada ngangguran. Gak boleh Pak. Kecuali 2 keadaan. Boleh sholat 2 kali dalam keadaan 2 ini. 1, jenengan sholat sendirian. Sholat sendirian. Setelah salam, kok ada berjamaah, jenengan diperintahkan sholat lagi. Diperintahkan sholat lagi. Itu diperintahkan Pak. Tak apa kata orang Malaysia. Maka sholat yang pertama kata Rasulullah, fa innaha nafilatun. Sholat yang pertama menjadi sholat sunnah. Di dalam Sahih Bukhari Pak, ada 2 pemuda Pak, naik onta. Ada 2 pemuda datang ke masjid ketika pelaksanaan sholat subuh, dipimpin oleh Rasulullah. Nah, pemuda ini gak ikut sholat di masjid Pak, dia diam di belakang. Seusai sholat oleh Rasulullah, dipanggil karena dia tidak ikut sholat. Yang lain sholat semua, dia kok duduk di belakang, padahal laki-laki. Kalau perempuan mungkin sedang datang bulan. Oke. Kalau perempuan, tapi kalau laki-laki nggak mungkin Pak. Akhirnya apa? Dipanggil Pak oleh sahabat Pak, dipegang lehernya. Karena dipanggil biasa nggak mau datang, koden. Akhirnya dipegang Pak, gemeter, fartasa, irtias itu gemeter Pak, koden. Rasulullah tanya, pertanyaan kurang lebih begini. Limadza la tusalliya ma'ana? Ma mana'akuma an tusalliya? Saya ulang. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menyebabkan kalian tidak mau sholat berjamaah bersama kami di masjid? Kok kalian berdua di belakang santai? 2 pemuda ini ngomong dengan entengnya Pak. Laqad shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami berdua, dia sudah sholat di rumahnya, saya juga sudah sholat di rumah saya. Jadi kita berdua datang ke masjid dalam keadaan sudah sholat subuh. Apa jawaban Rasulullah? La taf'ala, jangan begitu. In adraktuma, kalau kalian nututi, wal imamu yusolli, imam sedang sholat, fasolliya ma'u, silakan sholat lagi. Sholat lagi Pak. Walaupun sudah sholat di rumah, fa innaha nafilatun. Sholat yang sudah dilakukan sendirian itu otomatis menjadi sholat sunnah, nafilah. Otomatis Pak. Itu yang benar. Orang salah paham Pak. Ketika dia sholat duhur Pak, sendirian, Allahu Akbar. Kemudian ternyata dapat 1 rakaat, ada jamaah sholat duhur Pak. Langsung sholat yang tadi niatnya sholat duhur dibalikkan niatnya menjadi sholat sunnah. Gak benar itu. Yang benar apa? Dia kan sholat duhur niatnya usolli fardhu duhur. Selesaikan sholat duhurnya agak cepat. Seusai sholat duhur dia gabung dengan sholat berjamaah. Fa innaha duhur yang pertama nafilatun, jadi sholat sunnah. Do you understand? Alhamdulillah. Ini 1. Jadi keadaan yang pertama yang diperbolehkan untuk ngulangi sholat fardu, yaitu ketika kita sudah sholat tapi sendirian kemudian menemukan sholat berjamaah. 1. Yang kedua, keadaan yang kita diperbolehkan untuk sholat lagi adalah ketika kita sudah sholat berjamaah. Sudah sholat berjamaah Pak, berjamaah. Habis sholat wiritan, ada orang baru datang di masjid ini, belum sholat. Maka yang baru datang itu ternyata sholat sendiri. Jenengan disunnahkan mepet dari belakang sebelah kanan ya, sebelah kanan, untuk jadi makmumnya orang itu. Makmumnya orang yang baru datang. Biar apa? Biar dia juga dapat pahala jamaah. Jenengan dapat pahala jamaah, jenengan bantu orang juga dapat pahala jamaah. Berarti sholatnya yang pertama otomatis jadi sholat sunnah.
Nah, ini. Tapi jarang gitu Pak. Kalau sudah sholat berjamaah wiritan tunggu mantep kata wong sholat ijen bantu Pak. Males. Aku wis batal. Jarang Pak, jarang nih. Model yang kedua jarang Pak. Kalau yang pertama masih Pak. Yang pertama sholat sendirian kok ada sholat jamaah, sholat lagi masih ada itu Pak. Masih ada walaupun 1, 2. Tapi kalau yang kedua jarang Pak. Ya jarang. Pokoknya mari sholat, uang sholat, ongon sopo, telat. Ya ngono Pak. Bantu Pak, males ngono Pak. Gak golek ganjaran liyane ngono Pak. Wong iku ngono Pak. Golek ganjaran liyane ngono Pak. Enak golek ganjaran liyane. Padahal itu Pak ajang pahala yang paling besar. Itu namanya i'anah, membantu orang lain. Dalam keadaan dua hal ini kita diperbolehkan untuk sholat lagi. Tapi kalau bukan karena dua alasan ini tidak boleh sholat lagi Pak. Seperti kasusnya tadi itu, sholat isya diulangi 27 kali dalam rangka mengejar ketertinggalan. Ayo pertanyaan sih, ada pertanyaan? Ya belum panas, nanti kalau sudah panas, silakan, monggo. Pripun? Yang mana ini? Ya 1 kali. Wah. Karena cari pahala, 1 orang ketinggalan Pak jadi makmumnya. Selesai kok ada lagi, jangan jenengan imamnya tadi itu suruh bantu itu. Kamu kan sudah saya bantu itu. Jangan jenengan sudah selesai. Kan tadi kan jadi imam, jenengan kan jadi makmum. Imam yang baru datang nanti tidak, kalau sudah selesai itu loh sakian bantu. Ya Allah Akbar. Mari ngoten salam Pak, datang yang 1 lagi bantu. Terus bantu. Tapi jarang Pak, jarang. Situ ayo jarang apalagi sampai ngono, jarang Pak. Nggih. Tapi kalau makmum masbuk estafet bisa, banyak terjadi. Jenengan sholat maghrib, ada 3 orang masbuk. 1 orang masbuk ketinggalan 2 rakaat. 1 orang masbuk ketinggalan 3 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. Setelah imam salam, 3-3-nya berdiri. Maka orang yang ketinggalan 1 rakaat itu geser kakinya ke depan Pak. Jadi imam. Orang yang ketinggalan 2 rakaat dan 3 rakaat jadi makmum. Ya kan? Otomatis nanti yang ketinggalan 1 rakaat langsung tahiyat akhir salam, yang 2 berdiri. Itu nanti yang kurang 2 rakaat jadi imam. Makmum yang kurang 3 rakaat jadi makmum. Atau yang kurang 2, yang kan sudah dikurangi Pak ya. Yang satunya kurang 2, satunya kurang 1. Yang kurang 1 jadi imam. Selesai salam, maka yang kurang 2 kan otomatis kurang 1 berdiri. Ada yang baru lagi bermakmum. Itu sering terjadi itu Pak. Terus gitu. Terus berlanjut. Enggak apa-apa, tidak masalah. Makanya ojo telat-telat, ben enggak jadi makmum masbuk. Atau sing grundel, makanya ojo salah masjid. Salah masjid melebu. Kayak kasus wingi iku Pak. Sapa iku? Melebu masjid. Saya enggak sadar juga. Prof, kata mau ceramah. Sabtu depan, Sabtu 1. Sekarang Sabtu 5. Astagfirullah. Muter serong masuk sini. Masuk di sini Pak. Salah kamar. Salah kamar. Makanya dalam fikih panjenengan yang pernah di pesantren di madrasah sering ada istilah wate' syubhat. Wate' syubhat itu begini Pak. Contoh, jenengan menikah dengan Mbak Yunya, Mbak E Pak. Tapi masih tinggal 1 kompleks. Satu saat yang tidur di kamar jenengan adiknya istri jenengan. Jenengan masuk tidur sama adiknya. Adiknya menengahi Pak. Akhirnya jadi hamil. Kan gak sengaja itu Pak. Sing lanang, petang. Posisi petang. Lek terang Pak,
pura-pura gak lihat, wah. Nah, kitab nih, dalam kitab tuh namanya wate syubhat. Maka anak itu Pak, anak itu kan bukan anak haram dia Pak. Wate syubhat. Dan yang laki-laki suami tadi melakukannya tidak haram. Karena keyakinannya ini yang tidur adalah istrinya. Ternyata adiknya. Yang dosa ya adiknya. Pak Wong merasa dirinya gak punya suami, kok didatangi suami. Itu yang dosa istrinya. Yang perempuan itu. Makanya jenengan kalau punya ipar perempuan, ojo sampai lek iso, ojo sampai sak rumah. Kuatir salah. Ini banyak kasus Pak. Tapi terkadang sengaja, karena dulu yang ditaksir itu adiknya. Ternyata ada mitos di kalangan keluarga itu gak boleh menikah adiknya kalau kakaknya belum nikah. Akhirnya terpaksa menikah dengan kakaknya dengan syarat tinggal satu rumah dengan adiknya. Enten badan? Enten. Mereka. Badan mereka. Coba di masjid. Allahumma shalli Muhammad. Ngatan nggih? Sudah terjawab. Silakan. Ada lagi? Ada? Tak ada. Saya lanjutkan dulu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Sahih Muslim Pak ya, terkait dengan ikror, pengakuan seorang wanita yang sudah pernah menikah. Dia mengaku entah dia sudah menjadi janda hidup atau janda mati, langsung ditinggal, dicerai mati atau cerai hidup. Kemudian dia melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sampai dia hamil. Maka mengaku di hadapan Rasulullah dia sudah melakukan perbuatan zina. Rasulullah pura-pura gak dengar. Itu etika Pak. Kalau ada orang mengaku kejelekan, melakukan kejelekan, panjenengan kalau bisa arahkan pembicaraan itu dialihkan. Jangan langsung pasang kuping, ya apa cerita ya apa kuping ini, ya apa. Nah itu Pak, gak boleh Pak. Kalau ada orang mau rasan-rasan, kalau bisa dialihkan. Ojo ditambah. Padahal saya ngomong uluru jenengan teko. Iya bener, wingi aku ketok dewe. Iya, boncengan karo wong wedok. Padahal iya. Wah, itu gak boleh Pak, dosa Pak. Minal kabair. Rasan-rasan itu dosa besar. Pun. Jadi Rasulullah pura-pura benar. Tapi karena dia maksa menjelaskan, ngaku ini loh weteng gede, hamil. Kan gak bisa ngira kalau hamil gak ada suaminya Pak, mesti zina. Tapi kan ada hamil gak ada suaminya seperti Siti Maryam Pak. Kalau Bu Maryam gedangan gak bisa, lek meteng mesti ono bojone, lek gak ono bojoe berarti kiriman transfer Pak. Nah, pun karena dia mokso ini roh meteng, akhirnya Rasulullah panggil walinya, orang tuanya. Ini etika yang kedua Pak. Ada masalah dengan anak, jangan langsung dituju sama anaknya, tapi panggil walinya, panggil orang tuanya, dikandani Pak. Jangan langsung dieksekusi, kandani Pak, tolong Pak, anaknya Bapak kandanono, nasehatin. Rasul katakan, tolong ini diramut kandungannya sampai lahir. Setelah lahir, ibunya ini kan melakukan zina, maka dia dirajam. Rajamnya apa? Ditanam separuh badan, dilempar batu segini sampai mati. Kenapa? Rajam adalah hukuman bagi wanita atau pria yang berzina padahal posisinya sudah pernah nikah, punya suami atau punya istri. Makanya panjenengan yang sudah punya suami, punya istri, ojo sampai selingkuh. Khawatir ditanam separuh, dilempar sampai wis. Ojo sampai kelingkuh Pak. Lek pengen yo rabi yo. Ndak.
Ndak, khawatir jenengan rabi maning diketok mangko. Kupingnya Pak maksudnya. Jangan Pak, gak boleh. Kalau belum pernah nikah orang itu melakukan zina, maka hukumannya adalah fajliduhum mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Quran kalau masalah zina mesti perempuan disebut duluan Pak. Karena di dunia ini yang memancing perzinahan itu adalah perempuan. Mohon maaf Quran ini. Coba diprotes. Beda dengan masalah nyolong. Maka kalau nyolong asariku wasarikotu mesti lanang sing seneng nyolong. Ya ngaku Pak. Nyolong duwe bojo di dompetnya. Ditakoki sapa nyolong? Mbuh. Nyolong apa nih? Curi-curi pandang sapa? Sing lanang wadok? Lanang. Cari kesempatan? Lanang. Lek wedok mboten. Wedok. Pun. Jadi hati-hati, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah dijilid mi'ata jaldah 100. Bajunya dicopot, diambilkan rotan, punggungnya dipukul Pak. Rotan paling tidak segini Pak, dipukul 100. Cetak, dipukul Pak, bukan digini. Kalau gini, itu gak ada istilahnya, gak ada hukuman di situ Pak. Walaupun ada sebagian yang memperbolehkan Pak. Kawi syarat Pak, dipukul pakai itu cuma begini kan, tek. Seperti kisahnya Nabi Ayub yang bersumpah istrinya kalau balik lagi, kan istrinya Nabi Ayub itu diajak untuk menghindar dari badai azab yang mengadab umatnya Nabi Ayub. Kemudian istrinya itu dinadari oleh Nabi Ayub akan dipukul sebanyak 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Akan dipukul Pak. Bingung Nabi Ayub, istri yang paling dicintai mau dipukul Pak 100 kali. Kan kasihan. Akhirnya Pak diakali Pak. Disuruh cari rotan sekecil rumput sebanyak 100. Rotan sekecil rumput, kecil-kecil Pak, tapi jumlahnya 100. Kemudian dipukulkan, tak. Nah berarti sudah berapa Pak? 100. Itu tafsir begitu Pak. Tapi kalau dalam fikih gak boleh Pak, gak boleh Mas Ari. Kenapa? Karena hukuman jilid itu tujuannya adalah untuk efek jerah. Kalau cuma gini, tak, gak efek jerah itu Pak. Ya. Kalau di Aceh bagaimana? Di Aceh itu maksudnya ingin menjalankan syariat Islam cuma nanggung, dipukul. Yang dipukul kan bajunya tetap Pak. Semestinya kalau dalam fikih bajunya suruh buka Pak, cetak. Kalau sana enggak Pak, tetap bajunya. Kalau perlu, kalau orangnya itu masih keluarganya, dicek kerdus Pak, di dalamnya kasih kerdus Pak, dipukul tok mana Pak. Pun. Tetapi kalau yang berzina itu adalah sudah pernah nikah walaupun gagal, maka hukuman mati dengan cara dirajam. Ada yang tanya, bagaimana kalau gak mau dirajam? Tobat saja, istighfar. Perzinahan baik yang gadis ataupun sudah janda, kemudian tidak mau dilaksanakan yang namanya had ataupun jilid, rajam, tidak mau dilaksanakan, ada kesepakatan, maka dia belum terbebas dari hukuman di hadapan Allah. Tapi kalau sudah dihukum dengan cara dirajam atau dijilid, hukuman urusannya dengan Gusti Allah sudah selesai. Sudah selesai.
Tapi jarang Pak, biasa kalau takut Pak. Orang mau hukuman mati itu takut Pak, takut. Kecuali di Arab. Kalau di Arab itu hukuman mati langsung blank ini, tenang Pak, tenang. Karena rata-rata tego apa? Tatak itu Pak. Orang di Indonesia jangankan uang Pak, terkadang melih PT ae mikir sakno. Beleh PT sakno kan. Kawan saya Ustadz Pak, Kiai Pak, mau nyembelih ngetes wedhus, doanya sudah dibaca semua. Allahu Akbar, Allah. Ini gemeter tangan kan. Logor Pak. Yang namanya pisau logor. Gak tatak Pak, gak tatak. Pun kita lanjut. Nah, ini penjelasan pertemuan yang lalu. Setelah dirajam wanita tadi, tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah sholat terhadap wanita yang sudah melakukan zina. Sholat Pak. Ini kisahnya bertolak belakang dengan Rasulullah disuruh sholat untuk orang yang banyak hutang. Ternyata Rasulullah tidak mau. Ada orang Pak meninggal, kemudian Rasulullah ketika mau nyolati, Rasulullah tanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang, tanggungan hutang? Ada Rasulullah. Shallu alaihi, silakan sholati. Saya tidak mau. Artinya apa? Rasulullah ingin memberikan efek jerah bahwa orang Islam, orang beriman itu jangan sampai ninggal hutang. Hutang tak apa, terhormat. Tapi kalau bisa hutang itu segera dilunasi. Li'anna nafsal mu'mini mu'allaqatun bidainihi, karena rohnya orang mukmin kita, rohnya itu tergantung pada hutangnya, terkatung-katung, tidak bisa disetorkan di hadapan Gusti Allah hatta yuqda dainuhu, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya disauri. Tapi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan yang dimaksud dengan orang yang punya hutang gak bisa disetor rohnya itu bagi mereka yang pancen gak gelem nyaur. Kalau gak nyaur dikarenakan posisi melarat, gak ada yang mau disauri, itu tidak masuk Pak, gak masuk. Artinya apa? Tetap disetorkan. Yang dihukum tadi itu adalah mereka yang punya hutang tapi gak gelem nyaur. Lek wayahe utang Pak, pinjem utangan Pak, melas ngerayu nih Pak, tiap hari Pak. Giliran ditagih utangnya ngamuk. Sampai sing duwe utang, sing duwe duit iku keweden Pak. Yang punya hutang, yang punya uang itu mau nagih itu keweden, karena lebih kereng sing ngutang. Enten nggih? Enten, ku pengalaman gambar. Kula duwe kenalan, Pak. Nyelang duit mboten kuatah. 500.000. Tapi 500.000 lek pas gak duwe duit, Pak. Butuh Pak. Tak tagih, ngamuk, Pak. Duit sak ngono ae tagih tok. Loh. Tak jauh, ya kan duitku iku. Ya sak ngono, ya tak bayar. Ya tak bayar. Bulan berikutnya, ya tak bayar. Lah sampai samangke 5 tahun Pak ngomong, ya tak bayar. Mulute sing, ya tak bayar ngono Pak. Tapi gak gelem. Enten nggih, enten tunggale. Wadang. Lanang napa wedok ngono? Oh, suami istri nggih. Pun. Pun saya lanjutkan. Karena Rasulullah mau nyolati wanita yang berzina tadi, Umar bin Khattab protes, Rasulullah, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Nabi, engkau mau menyolati wanita itu padahal dia sudah berzina. Apa jawaban Rasulullah? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah law isathum. Wa hal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Terjemahan bebasnya, dia sudah bertobat. Andaikan kualitas tobatnya wanita itu dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, cukup.
Jadi satu tobatnya orang wanita ini udah dibagi pahalanya untuk tobatnya 70 orang. Itu senilai Pak. Jadi tobatnya dia setara dengan tobatnya 70 orang. Makanya itu alasannya mengapa Rasulullah mau sholat. Beda dengan orang yang punya hutang itu Pak. Rasulullah tidak mau sholat. Kenapa? Rasulullah ingin memberikan contoh bahwa kalau punya hutang jangan dientengkan. Kalau ini juga ingin memberikan contoh bahwa sebesar apapun dosanya, kalau orang itu sudah bertobat berarti sudah dianggap selesai. Oke, sudah dianggap selesai. Pun kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Abbasin wa Anasin ibn Malikin, dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu termasuk di antara 4 sahabat Nabi yang mempunyai nama yang sama dan keahlian yang berbeda. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amr. Salah satunya Ibnu Abbas, pakar fikih. Yang satu ini Ibnu Mas'ud, pakar tafsir Pak. Jadi sanad tafsir termasuk qiraat itu nanti larinya kemana? Ke Ibnu Mas'ud salah satunya Pak. Makanya qiraat yang ada di Indonesia rata-rata kan menunjukkan riwayat Hafs dari Asim. Kalau di Afrika misalkan di Maroko itu riwayatnya Warash dari Nafi. Apa perbedaannya? Sedikit perbedaannya Pak, tapi secara esensial sama. Allahu Akbar. Ini misalnya hafaz Pak, Indonesia termasuk Mekah, Asia Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang perlu kita baca. Maliki yaumiddin, mimnya panjang. Maliki yaumiddin, mimnya panjang. Itu mimnya dipanjangkan. Itu qiraatnya Imam Hafs. Kalau di Maroko Waras Pak, Maliki yaumiddin. Itu munculnya nanti sanadnya itu ketemunya dengan Ibnu Mas'ud salah satunya Pak. Kalau Ibnu Abbas pakar fikih. Wa an Ibnu Abbasin wa Anas bin Malikin, dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu mugi-mugi paring rahmat sapa Allah alaihi ngatis Rasulillah wasallam lan paring keselamatan sapa Allah. Qala Rasulullah bersabda, lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walam yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man tabah. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih. Rasul katakan, andaikan orang itu mempunyai emas sebanyak atau segunung emas, punya kekayaan segunung emas, pasti dia akan berharap punya 2 gunung emas, alias tidak puas. Kalau orang itu punya kekayaan 1 miliar, pasti dia punya keinginan bagaimana supaya tidak 1 miliar menjadi 2 miliar. 2 miliar terus. Sifatnya manusia tidak akan pernah puas. Punya rumah 1 Pak, bagus, pengen beli rumah baru lagi buat investasi. Sudah punya rumah 2 Pak, investasi, pengen lagi buat ini, pengen lagi. Sudah punya mobil Pak, ketok mobil model anyar, pengen beli yang baru, tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Wala yamla fahu illa turab, sampai mohon maaf mulutnya dipenuhi dengan tanah, simbol bahwa orang itu sudah dimasukkan ke dalam tanah, alias mati. Kalau sudah mati orang itu sudah tidak akan senang dunya, gak akan senang
dunya. Iya, wong mati Pak. Kabeh ditinggal Pak. Rumahnya ditinggal. Mobilnya ditinggal Pak. Bahkan istrinya yang cantik itu ditinggal Pak. Anaknya yang lucu-lucu juga tinggal. Sing digawa apa Pak? Kain kafan. Bahkan kalau ada jenazah orang mati, ini tangannya ada cincin Pak, wajib dicopot Pak. Cincin kawin itu Pak. Sing mati suaminya misalkan, ada cincin kawin atau perempuan lah. Ada cincin kawin emasnya, dicopot Pak, dikasihkan calonnya nanti. Iya. Kalung dicopot untuk gigi emas Pak. Ada yang pakai gigi emas tak? Mas bro. Orang mati giginya pakai emas. Kalau mati itu wajib dicopot Pak. Nah, lumayan Pak. Berapa gram emasnya? Untuk Pak. Ada 2 gram ya. Nah, copot tuh. Mumpung belum mati copot Pak. Makanya mengapa kalau orang itu pakai susu itu dari emas Pak. Ngerti susu? Susu. Magic itu Pak. Itu emas wajib dikeluarkan. Sehingga kalau dia tidak dikeluarkan, matinya akan kesulitan. Sekaratnya bukan hanya sejam, sampai puluhan hari. Saya pernah dampingi orang sekaratul maut Pak, hampir 2 minggu. Gak mati-mati. Saya tanya, ibu ini kenapa? Ternyata anaknya cerita, biyen ibu iki sering pacang susu. Terus ya apa? Sing tukang pasang susuknya wis mati. Loh. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, kalau bisa tolong dikeluarkan susuknya. Lah saya punya susu 2000, 3000. Lah bukan susu itu, susu emas yang dilebokno sini loh Pak. Mohon maaf, di sininya biar kelihatan besar, sininya biar kelihatan kencang, irungnya biar kelihatan cung, bibirnya biar kelihatan domble. Iya, itu susu kabeh Pak. Dan nggak boleh itu. Harus keluarkan. Ada yang pakai susu Pak ya? Kalau nyusuk sering ya? Nyusuk. Iya, hati-hati Pak. Akhirnya apa Pak? Bagaimanapun kalau waktunya mati ya mati Pak. Suruh bacakan Yasin Pak. Maka sesuai dengan perintah Rasulullah kan suruh bacakan Yasin Pak. Yasin itu bukan hanya untuk orang yang sudah mati Pak. Yang belum mati pun biar cepat mati dibacain Yasin. Ada nggak yang mau tak bacain Yasin Pak? Iya Pak, betul. Orang kalau sekarat gak mati-mati Pak, bacain Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Jadi penafsiran mautakum itu bisa diartikan orang yang mau mati atau sudah mati. Dibacain Yasin Pak, biar cepat mati. Asalkan orang itu sekarat, tapi lek sik loro napa cuma loro untu, ojo dibacain Yasin Pak. Aku mau Yasin. Jarno ben cepet awakmu ngono. Biyen gak ngebeki enggon iki awakmu cerewet ae tak wacain ya. Jangan, tak boleh Pak. Gak boleh. Lek sik waras gak boleh Pak. Kan ada kasus itu Pak, kasus orang itu kalau sudah mati Pak, kan disunnahkan segera dimandikan, betul Pak ya? Sunnah mandikan, dikafani dan seterusnya. Nah, ternyata karena ini salah paham Pak, ada orang belum mati Pak, masih sekarat, langsung ditusi Pak. Orangnya belum mati, karena pengen segera mengamalkan hadis ini, badiru, dimandikan langsung dikafani. Setelah itu orangnya sadar, apa janganlah, kalau belum mati jangan. Seperti kasusnya tabrakan di Mina, yang itu tabrakan itu baru semaput Pak, oleh orang Arab dilempar ke kontainer Pak, ya mati. Aslinya gak mati itu Pak. Nah, ya apa Pak? Gimana itu? Wis bunyi ini, selesai Pak ya. Sudah, ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Sesarangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.